Salam jumpa kembali kepada sahabat rekan yang setia mengikuti channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Dalam program kita kali ini adalah Yuk Belajar Agar Paham, yaitu belajar pelajaran sekolah sahabat kita untuk kuartal yang ketiga. Pelajaran yang kedua, tema besar sekolah sahabat kita ini adalah menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Pelajaran kita yang kedua judulnya adalah kesaksian yang menyenangkan, kuasa kesaksian pribadi. Sebelum kita akan lanjutkan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena saat ini kami boleh kembali berada di channel YouTube Milton Pardosi Ministry untuk belajar dalam program Yuk Belajar Agar Paham, pelajaran sekolah sahabat. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ajari kami supaya kami bersuka cita menyaksikan pengalaman pribadi kami bersama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kesaksian yang menyenangkan, kuasa kesaksian pribadi. Ayat kita adalah Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-20, bunyinya demikian. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini adalah kesaksian para rasul, khususnya Petrus yang berkata adalah mustahil bagi dia. Dia sudah melihat Yesus, dia sudah menyaksikan apa yang Yesus lakukan, dia sudah mendengarkan apa yang Yesus katakan. Tidak mungkin bagi Petrus dan rasul-rasul untuk menahan sukacita keselamatan itu di dalam diri mereka tanpa menyampaikannya kepada banyak orang. Ketika seseorang sudah mendengar, melihat, mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan terdorong untuk menjadi saksi bagi orang lain. Menjadi saksi bagi Yesus kepada orang lain. Sehingga orang lain juga akan menerima pengalaman rohani yang sama. Kesaksian Injil atas pengalaman pribadi yang kita sampaikan kepada orang lain akan lebih berkuasa daripada penjelasan-penjelasan doktrin yang begitu panjang, yang akhirnya justru tiba kepada perdebatan atau bahkan kepada saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa menjadi seorang penginjil yang membawa pekabaran pengalaman diri kita sendiri? Saya mencatat ada 3 prosesnya. Yang pertama adalah hati harus dihangatkan oleh kasih Kristus. Yang kedua, diri kita harus diubahkan terlebih dahulu oleh anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, dengan demikian akan ada sesuatu yang penting dalam hati kita yang ingin kita sampaikan kepada orang. Jadi 3 hal ini harus kita ikuti dengan baik, saudara-saudara. Ya, kita harus memiliki hati yang dihangatkan oleh Kristus Yesus. Yang kedua, kita diubahkan oleh kuasa Yesus Kristus. Dan akhirnya pengalaman hati yang dihangatkan, hidup yang diubahkan itulah yang akan kita saksikan kepada orang lain. Saudaraku, lebih sering terjadi pertobatan ketika seseorang itu memiliki pengakuan yang besar akan betapa berharganya Yesus bagi dirinya pribadi. Bagaimana dia menghargai rahmat Tuhan yang bekerja, rasa syukur yang luar biasa yang dia alami sehingga dia boleh mendapatkan keselamatan. Jangan gunakan banyak sekali waktu hanya untuk mengajarkan doktrin-doktrin yang begitu panjang, perdebatan-perdebatan, saudara. Jangan. Gunakan juga waktu untuk membagikan bagaimana Tuhan sudah merubah hidup kita. Atau membagikan kesaksian-kesaksian orang lain yang kita juga sudah lihat bagaimana Tuhan merubah kehidupan mereka. Pelajaran yang pertama adalah saksi yang tidak mungkin. Berdasarkan Markus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia.
Ayat 18 ini penting, saudara. Orang yang kerasukan setan itu ingin mengikuti Yesus, ingin bersama dengan Yesus. Tapi apa kata Yesus? Ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Dua hal yang Yesus katakan kepada orang yang kerasukan setan yang sudah disembuhkan ini. Yang pertama Yesus katakan adalah, pergilah, beritakanlah kepada orang-orang di kampungmu. Apa yang harus dia beritakan? Yang pertama, beritakanlah apa yang telah Tuhan perbuat atasmu. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan telah mengasihi engkau. Ini dua hal yang Yesus sampaikan. Orang yang kerasukan setan ini harus menyaksikan dua hal. Apa yang Tuhan sudah buat pada hidupnya, dan bagaimana Tuhan mengasihi dia. Inilah yang harus kita saksikan kepada orang lain, saudara-saudaraku. Bagaimana mungkin orang yang kerasukan setan menjadi penginjil? Yesus mendorong dia menjadi penginjil. Yesus tidak pernah mengajari dia tentang bagaimana menginjil. Yesus juga tidak pernah mengajari dia tentang doktrin-doktrin iman yang Yesus sudah ajarkan kepada orang banyak. Yang Yesus lakukan adalah, pergilah, jadilah penginjil, beritakanlah apa yang Tuhan sudah buat bagi dirimu, dan bagaimana Tuhan mengasihi engkau. Dalam tulisan Alfa dan Omega jilid 5 halaman 366 dikatakan bahwa menjadi saksi Tuhan berarti kita harus memberitakan apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan secara pribadi. Ini penting, secara pribadi. Jika kita mengikuti Yesus langkah demi langkah, pasti akan banyak hal yang bisa kita saksikan bagaimana janjinya itu digenapi dalam kehidupan kita. Luar biasa. Saksikan saja bagaimana Yesus telah merubah hidupmu. Bagaimana Yesus telah bekerja dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam pekerjaan kita. Dalam usaha kita. Dan bagaimana Yesus telah merubah hidup kita. Dari dosa kita yang penuh dengan, dari hidup kita yang penuh dengan dosa. Dan akhirnya kita boleh datang kepada Yesus Kristus. Pelajaran kita yang kedua adalah mengabarkan Kristus yang telah bangkit. Kalau tadi kepada orang yang kerasukan setan, yang sudah Tuhan sembuhkan, Yesus katakan, beritahukan kepada orang sekampungmu apa yang Yesus sudah lakukan padamu. Dan yang kedua, beritahukan kepada orang banyak bagaimana Tuhan sudah mengasihi dia, sehingga Tuhan mau menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Mengabarkan Yesus yang telah bangkit. Saudara nanti boleh baca dalam Markus pasal 16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kematian Yesus di kayu salib membawa kesedihan kepada para murid. Sehingga para murid itu, mereka menjadi sedih, mereka berkumpul, mereka itu muram, murung, oleh karena guru mereka sudah mati. Mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Tetapi dicatat dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai ke-11, malaikat datang menemui Maria ketika Maria bersama perempuan yang lain datang ke kubur Yesus pada hari pertama pagi-pagi hari untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Tetapi justru perempuan-perempuan ini, Maria di situ, Maria Magdalena, mendapati bahwa kubur Yesus sudah kosong. Dan seorang malaikat datang menemui mereka dan berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Malaikat itu berpesan kepada Maria dan perempuan-perempuan itu agar mereka segera memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus sedang menuju ke Galilea untuk menemui para murid. Ketika Maria dan beberapa perempuan itu segera berlari menemui para murid dan menyatakan kepada para murid bahwa Yesus sudah bangkit, ternyata para murid tidak percaya. Tetapi Petrus dan Yohanes berinisiatif untuk berlari secepat-cepatnya menuju kubur Yesus. Yohanes tiba di depan kubur Yesus tapi dia tidak masuk. Tetapi Petrus, dia masuk ke dalam kubur dan dia mendapati benarlah bahwa kubur Yesus sudah kosong.
Akhirnya Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada para murid ini untuk menunjukkan bahwa benarlah Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Malaikat berpesan kepada Maria dan beberapa perempuan yang bersama datang ke kubur pada hari pertama minggu itu. Pesannya adalah, beritakanlah kepada para murid bahwa Yesus sudah bangkit, kubur Yesus sudah kosong. Dan para wanita itu dengan semangat berlari menemui para murid dan memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Para perempuan bersemangat menceritakan kisah kebangkitan Yesus. Inilah kabar baik yang harus disampaikan. Dan kabar baik ini tidak bisa disimpan hanya di dalam hati kita saja. Mereka yang sudah mendengarkan kabar baik dan sudah diubahkan akan bersemangat untuk menceritakannya kepada orang lain. Boleh saja Maria Magdalena dan beberapa perempuan, mereka memilih untuk berdiam diri. Mereka memilih untuk menyimpan rahasia itu. Tetapi bagi mereka inilah kabar baik. Inilah sukacita. Inilah tugas yang diberikan oleh malaikat itu kepada mereka. Itu sebabnya mereka berlari menemui para murid dan memberitakan Yesus sudah bangkit. Pelajaran yang ketiga, yaitu kehidupan yang diubahkan akan membuat perbedaan dalam hidup kita ini. Kisahnya ada dalam kisah para rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ini terkait kepada keberanian para murid, terlebih Petrus, yang berani berkhotbah di hadapan orang banyak, yang berani berkhotbah di hadapan para pemimpin agama-agama Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan menegaskan siapa Yesus, pekerjaan Yesus. Yesus telah mati dan dibangkitkan. Yesus telah dibunuh oleh para pemimpin Israel. Dan orang Israel perlu bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ada satu keberanian yang luar biasa yang muncul di hati Petrus dan para murid untuk memberitakan tentang Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus, untuk agar diterima oleh bangsa Israel. Para murid ini sudah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta. Awalnya mereka tidak percaya Yesus sudah bangkit, tetapi sekarang mereka lah yang memberitakan kepada siapa saja, di mana saja, bahwa Yesus sudah bangkit. Ada satu perubahan yang mendasar yang dapat dirasakan para murid. Waktu Yesus di Taman Getsemani, mereka disuruh berdoa. 3 murid, Petrus, Yohanes, Yakobus, tapi justru mereka tertidur. Waktu Yesus ditangkap, para murid ini justru berlari, saudara-saudara, meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi sekarang oleh karena Roh Kudus Tuhan sudah bekerja luar biasa, maka mereka punya keberanian untuk tampil ke depan, memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dan manusia, bangsa Israel harus bertobat. Para murid kini lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka tidak takut kepada ancaman, mereka tidak takut kepada penjara, mereka tidak takut kepada siksaan lagi. Mereka lebih takut kepada Allah. Mereka diancam, namun mereka tidak berhenti untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus. Meskipun mujizat banyak mereka lakukan, banyak juga yang menolak. Bahkan mereka ingin menghancurkan para rasul. Begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lahir di dalam hatinya suatu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indahnya kuasa Yesus Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang kekasih, perubahan dalam hidup kita itu menjadi kesaksian yang luar biasa bagi orang lain. Perbedaan yang terjadi dalam hidup kita sebelum dan sesudah mengenal Yesus, sebelum bertobat dan sesudah bertobat, itu menjadi kuasa yang luar biasa untuk menyaksikan Yesus Kristus kepada orang lain. Pelajaran yang selanjutnya adalah membagikan pengalaman kita kepada orang lain. Ayatnya dalam 1 Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, inilah pengalaman Yohanes kekasih. Apa yang telah ada sejak semula,
yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman itu, firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Dia menyaksikan bukan sekedar apa yang dia dengar dari orang lain, bukan sekedar apa yang dia lihat dari orang lain, tetapi dia menyaksikan apa yang dia dengar sendiri, apa yang dia lihat sendiri, apa yang dia alami sendiri dari Yesus Kristus secara langsung. Ini juga menjadi pengalaman dari Rasul Paulus, saudara-saudaraku, dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Bagaimana Paulus menyaksikan pertobatannya dalam perjalanan ke Damaskus, yang aturannya dia akan menganiaya umat-umat Tuhan, tetapi justru dia ditangkap oleh Yesus Kristus dan dia akhirnya bertobat. Pengalaman itulah yang disaksikan oleh Paulus di depan Raja Agripa, dan bahkan Raja Agripa hampir saja terbujuk untuk menerima Yesus Kristus. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Saksikan apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita dengar sendiri. Dan itulah pengalaman rohani keagamaan kita itu. Hidup agama spiritual dalam hidup kita. Itulah yang harus kita saksikan kepada orang lain. Bertemu dengan Kristus, Kristus merubah hidup. Itulah yang kita saksikan kepada orang lain. Bersaksi tidak pernah berbicara tentang diri kita sendiri. Itu selalu tentang Yesus. Yesus adalah Allah yang mengampuni kesalahan kita, menyembuhkan penyakit kita, memahkotai kita dengan kebaikan yang penuh kasih, dan memuaskan kita dengan hal-hal yang baik. Inilah yang kita saksikan, yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang kita alami secara pribadi dalam kehidupan kita. Dalam tulisan manuskrip rilis jilid 4 halaman 46 dikatakan demikian. Seolah-olah jika mereka mengetahui sesuatu tentang agama pada waktu dahulu, mereka tidak perlu dipertobatkan setiap hari. Tetapi masing-masing kita harus setiap hari bertobat. Setiap hari, saudara-saudara. Dan pertobatan kita itulah yang kita saksikan kepada orang lain. Apa yang kita sadari tentang dosa-dosa kita, kita diubahkan, itulah yang kita saksikan kepada orang lain. Maka kesaksian kita akan sangat berkuasa karena kita sudah mengalaminya sendiri. Kesaksian itu bukan tentang diri kita, tetapi tentang bagaimana Yesus sudah merubah kehidupan kita. Pelajaran yang terakhir yaitu kuasa kesaksian pribadi. Ayatnya adalah dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Apa yang muncul di sini adalah bagaimana Paulus berinteraksi dengan Raja Agripa ketika Paulus diberikan kesempatan untuk menyaksikan imannya di hadapan sang raja. Apakah yang Paulus saksikan di hadapan Raja Agripa yang begitu keras, begitu kejam, tidak percaya kepada Tuhan, tidak peduli kepada hal-hal rohani. Dia hanya peduli kepada jabatan dan jabatannya saja. Saya mencatat paling tidak ada 4 hal yang Paulus tunjukkan ketika dia berinteraksi dengan Raja Agripa. Yang pertama, Rasul Paulus menunjukkan kasih Allah dalam dirinya dengan wajah yang berseri-seri, walaupun dia sudah tua dan mengalami banyak penderitaan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu baik dan sudah merubah hidupnya. Jadi meskipun dia sudah tua, banyak sekali aniaya fisik yang dia sudah alami, tetapi dia menunjukkan hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh dengan damai. Dan ini menjadi kesaksian bagi orang lain. Bagaimana ya orang yang sudah banyak penderitaan secara fisik karena mempertahankan iman, tapi hidupnya masih penuh dengan damai dan sukacita. Ini menjadi kesaksian bagi Raja Agripa. Yang kedua,
Paulus menunjukkan iman yang teguh, berkomitmen kepada kebenaran, dan bersemangat membela kebenaran itu. Ini berbeda sekali dengan sikap yang ada pada diri sang raja, Raja Agripa. Ini yang membuat sikap Raja Agripa akhirnya melunak dan hampir saja bertobat menerima pekabaran yang Paulus sampaikan. Saudara-saudara, orang bisa melihat apakah kita ini memang betul-betul mengimani kebenaran yang kita sampaikan, apakah kita betul-betul siap mati untuk kebenaran yang kita sampaikan atau tidak. Kalau orang ragu terhadap diri kita bahwa kita memang betul-betul mengimani, menghidupkan, dan siap mati bagi iman yang kita yakini itu, maka itu akan membawa orang lain untuk apa? Teryakinkan juga. Paulus, dia tunjukkan bahwa dia mengimani iman ini, meskipun dia dianiaya, meskipun dia mengalami banyak penderitaan fisik, tetapi dia tetap membela kebenaran yang dia sudah terima. Yang ketiga, Rasul Paulus menunjukkan sikap ramah, tidak membenci sang raja. Dia bahkan memuji sang raja atas kemampuan intelektual yang dia miliki. Intinya adalah kebaikan membuka hati di mana kekerasan hati menutupnya. Jadi walaupun Paulus tahu bahwa raja ini begitu kejam, raja ini tidak peduli kepada keselamatan orang lain, dia hanya peduli kepada dirinya. Tetapi Paulus menunjukkan keramah tamahan, bahkan Paulus menghargai dan memberikan apresiasi kepada kemampuan-kemampuan jasmani yang dimiliki oleh sang raja. Sehingga kemurahan hati, kebaikan hati membuka hati sang raja. Seandainya Paulus mulai menunjukkan kebencian, mulai menunjukkan ketidaksenangannya kepada sang raja, lalu mulai menunjuk-nunjuk sang raja dengan mungkin dosa-dosanya, maka sudah pada tentu Raja Agripa akan semakin mengeraskan hati. Yang keempat, saya catat, Paulus menceritakan siapa dirinya di masa lalu dan siapa dirinya di masa sekarang. Dia adalah seorang penganiaya di masa lalu, tetapi dia sudah dirubahkan oleh kuasa Yesus Kristus, dan Yesus memanggil dia menjadi penginjil bagi banyak orang. Tidak ada kesaksian yang seefektif hidup yang diubahkan. Apa artinya mengenal Yesus dan ditebus dengan darah Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan pelajaran kita dalam pelajaran yang kedua ini, maka saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, semua orang harus bersaksi karena Yesus sudah menyelamatkan masing-masing kita. Yang kedua, kesaksian itu adalah pengalaman pribadi bagaimana Yesus telah mengubah diri kita secara pribadi. Yang ketiga, kesaksian itu berpusat pada siapa Yesus, apa yang Yesus telah lakukan, bukan kepada diri kita sendiri. Yang keempat, mereka yang bersaksi harus memiliki hati yang dihangatkan oleh kasih Yesus, ramah dan penuh komitmen akan kebenaran, dan bibir yang difasihkan oleh pengetahuan tentang Dia yang menjadi jalan, kebenaran, dan juga kehidupan. Yang kelima, kasih Kristus yang ajaib yang diberitakan akan mencairkan dan menaklukkan hati yang keras sekalipun. Dan yang keenam, kesaksian pribadi terkait dengan kebebasan dari rasa bersalah, menerima kedamaian, belas kasihan, pengampunan, kekuatan, harapan, dan sukacita yang ditemukan secara pribadi dalam diri Yesus Kristus akan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita menjadi saksi Yesus Kristus, menyaksikan apa yang Yesus sudah buat dalam diri kita. Menyaksikan bagaimana Yesus merubah hidup kita. Menyaksikan bagaimana Yesus telah memilih kita untuk menjadi saksi-saksi bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Jadilah saksi bagi Yesus Kristus. Ceritakan pengalamanmu pribadi bersama dengan Yesus. Maka banyak orang akan Yesus tuntun untuk datang kepadanya melalui pekerjaan kesaksian yang kita lakukan. Terima kasih banyak. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur oleh karena saat ini kami boleh belajar pelajaran sekolah sahabat kami dalam program Yuk Belajar Agar Paham. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ajari kami supaya kami menjadi saksi-saksi yang luar biasa bagi Yesus Kristus. Tetapi sebelumnya, kami ingin mengalami pengalaman pribadi bersama Yesus. Kami ingin diubahkan oleh Yesus. Kami ingin menikmati pengampunan dari Yesus. Menikmati kasih dari Yesus Kristus. Karena itulah yang akan kami sampaikan, kami ceritakan kepada orang lain. Seperti Yohanes, seperti Petrus, seperti Paulus. Mereka mengalami kuasa itu dan mereka beritakan kuasa itu kepada banyak orang.
Terima kasih ya Tuhan, berkati semua sahabat rekan yang sudah setia mengikuti channel YouTube Milton Pardosi Ministry dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara jasmani, berkati mereka secara rohani, berkati mereka dalam pekerjaan mata pencarian mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa subscribe dan juga tekan belnya. Bagikan link ini kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.